Jadi yang itu, bodyguard. Nah, itu yang gambar apa jadi gelap ganti. Ini, ini, Yang salah yang itu. ini. Oh, yang nomor dua itu aku tuh. Itu aku. Gimana dik ini dik? Ada nih. Ini kelihatan muka kitanya? Enggak, cuman kerekam nggak? Rekam. Muka kita kerekam ini. Ya gak ada itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Yoga Trianto dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan CSA pada komoditi tanaman singkong. Tanaman singkong itu memiliki manfaat, salah satunya pentingnya tanaman singkong memiliki manfaat, salah satunya pentingnya adalah agribisnis dan pembangunan ekonomi. Singkong sebagai komoditas strategis, bahan baku industri seperti tapung, bioetanol, dan lain-lain, dan potensi ekspor. Konsep agribisnis berkelanjutan, yang pertama itu ada definisi agribisnis berkelanjutan, kedua prinsip-prinsip, salah satunya adalah ramah lingkungan, ekonomi inklusif, berbasis teknologi inovasi, mendukung kesejahteraan petani, potensi dan peluang singkong di Indonesia, data produksi singkong nasional, sentra produksi utama, permintaan domestik dan internasional, diversifikasi produksi berbasis singkong, tepung tapioka, bioetanol, keripik, dan lain-lain. Tantangan pengembangan agribisnis singkong, rendahnya produktivitas petani kecil, minimnya akses terhadap teknologi dan modal, degradasi lahan akibat budidaya intensif, keterbatasan pasar dan infrastruktur distribusi. Manfaat pengembangan ber- petani berkelanjutan, yang pertama itu ada ekonomi, itu adalah kesejahteraan petani meningkat dan peluang ekspor terbuka luas. Yang kedua itu ada lingkungan, konservasi lahan dan air, pengurangan emisi karbon. Yang ketiga itu ada sosial, yang pertama ada pemberdayaan komunitas lokal dan penyerapan tenaga kerja. Oh, berarti orang apa ini ya? Climate Smart Agriculture CSA adalah pendekatan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Penerapan CSA pada tanaman singkong bertujuan untuk meningkatkan hasil, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperbaiki keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan CSA pada tanaman singkong. Satu, pemilihan varietas singkong tahan iklim. Varietas unggul, pemilihan varietas singkong yang tahan terhadap kekeringan, banjir, atau hama, dan penyakit yang sering terjadi akibat perubahan iklim.
Varietas cepat panen menggunakan varietas yang memiliki masa panen lebih pendek untuk mengurangi resiko kerugian akibat perubahan cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Satu, pengelolaan air menggunakan teknologi irigasi yang efisien seperti irigasi tetes untuk memaksimalkan penggunaan air, terutama di daerah yang rentan terhadap kekeringan, konservasi tanah, melakukan pengelolaan tanah yang baik, serta rotasi tanaman, pengolahan tanah minimum, dan penggunaan mulsa untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi erupsi. Tiga itu ada penerapan agroforestry. Tanam tumpang sari, menggunakan pola tanam tumpang sari dengan tanaman lain atau misalnya tanaman legum untuk meningkatkan keberagaman tanaman dan mengurangi resiko kerugian akibat perubahan iklim, serta meningkatkan kesuburan tanah melalui nitrogen yang terkandung dalam tanaman legum. Penanaman pohon pelindung, menanam pohon di sekitar kebun singkong untuk mengurangi dampak langsung dari angin kencang dan mengurangi penguapan air tanah. 4. Pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu atau IPM. Pengendalian hama alami memanfaatkan predator alami atau organisme pengendali hayati untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia yang dapat merusak lingkungan. Pemantauan dan deteksi dini menerapkan teknologi seperti sensor atau aplikasi berbasis data untuk memantau kondisi tanaman dan mendeteksi penyakit atau hama lebih awal. Yang kelima, ada peningkatan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan lahan. Diversifikasi produk olahan singkong, mengolah singkong menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti tepung singkong, tapioka, atau bahan bakar alternatif dalam kurung bioetanol untuk meningkatkan pendapatan petani. Penerapan teknologi ramah lingkungan menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan lahan singkong seperti penggunaan energi terbarukan atau pengelolaan limbah dengan metode yang lebih efisien. Yang keenam, penguatan kapasitas petani dan penyuluhan. Pelatihan petani memberikan pelatihan kepada petani mengenai praktek pertanian cerdas iklim dan teknologi terbaru dalam pertanian singkong. Meningkatkan akses informasi, memberikan akses informasi yang mudah mengenai kondisi cuaca untuk membantu petani dalam mengantisipasi perubahan cuaca yang mendadak seperti hujan ekstrim atau kekeringan. Sistem informasi berbasis teknologi memanfaatkan aplikasi atau platform digital untuk memberikan informasi mengenai teknik pertanian yang cerdas terhadap iklim, serta pasar dan harga singkong. Penerapan CSA pada Taman Singkong bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim dengan memperkenalkan teknik pertanian yang ramah lingkungan, efisien, dan dapat menghasilkan produksi yang lebih baik bagi para petani singkong dan petani berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan produksi singkong, tetapi juga tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi petani serta mendukung pelestarian lingkungan terhadap petani-petani lainnya. Dalam konteks tanaman singkong, penerapan CSA bisa dilakukan dengan berbagai teknik dan teknik praktik yang
adaptasi yang mengadaptasi pertanian terhadap perubahan iklim serta meningkatkan keberlanjutan produksi singkong. Yang ke Poin yang ketujuh itu ada pendidikan dan penyuluhan. Meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan mengenai praktik-praktik CSA yang relevan dan dapat diterapkan dalam skala kecil maupun besar. Penyuluhan tentang cara-cara mengadaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan risiko pertanian, dan penggunaan teknologi tepat guna. Yang delapan, perencanaan pengelolaan risiko. Membantu petani dalam merencanakan dan mengelola risiko perubahan iklim seperti kekeringan panjang, hujan yang tidak menentu atau banjir. Hal ini melibatkan diversifikasi sumber daya dan pengelolaan keuangan yang bijaksana untuk mendukung keberlanjutan usaha pertanian. Penggunaan sistem informasi iklim. Pemanfaatan dalam iklim yang tersedia secara lokal untuk merencanakan waktu tanam dan waktu panen yang lebih optimal, serta memprediksi kemungkinan ancaman cuaca ekstrim. Dengan penerapan CSA yang tepat, produksi singkong dapat tetap berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim. Te- Teknik-teknik ini tidak hanya mengurangi dampak, dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Dalam konteks tanaman singkong, CSA mengintegrasikan berbagai strategi untuk mencapai tujuan ini, khususnya mengingat tanaman singkong yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, baik dalam hal suhu maupun curah hujan. Kotak masih dipakai nggak? Hah? Udah dibalikin ya? Oh, udah. Ada. Bos, ah, kemarin udah dibalikin kan? Udah. Meningkatkan keterlibatan komunitas dan kebijakan pemerintah. Keterlibatan komunitas mengimplementasikan CSA memerlukan kerjasama antara petani, lembaga penyuluhan, dan pemerintah. Pendekatan berbasis komunitas yang mendorong petani untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama bisa meningkatkan efektivitas penerapan CSA. Kebijakan yang mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan dan ramah iklim, termasuk subsidi untuk teknologi pertanian ramah lingkungan dan kebijakan yang memfasilitasi akses ke pasar. Penerapan Climate Smart Agriculture atau CSA dalam produksi singkong berfokus pada mengurangi kerugian akibat perubahan iklim, meningkatkan hasil yang berkelanjutan, dan menjaga kesehatan lingkungan. Melalui pendekatan yang melibatkan pemilihan varietas yang tepat, pengelolaan air dan tanah yang efisien, teknologi yang mendukung, serta kebijakan yang mendukung, petani singkong dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan iklim dan meningkatkan produktivitas tanaman secara berkelanjutan. Penerapan Climate Smart Agriculture CSA pada petani singkong bertujuan untuk mengelola risiko yang disebabkan oleh perubahan iklim dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. CSA dapat diterapkan dengan mengintegrasikan berbagai strategi-strategi yang mungkin bisa diterapkan langsung pada sektor lahan pertanian singkong tersebut, serta memberikan edukasi pada petani-petani yang mungkin belum memahami strategi-strategi CSA yang efisien dan mendukung ketahanan tanaman.
Pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu, pengendalian hama terpadu atau PHT, CSA mendorong penggunaan pestisida alami, pemanfaatan musuh alami hama, dan pengendalian mekanis atau misalnya perangkap atau alat pengusir hama. Daripada bergantung pada pestisida kimia, PHT dapat mengurangi kerusakan tanaman akibat hama dan penyakit serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Monitoring tanaman secara teratur, pemantauan tanaman secara rutin dapat membantu petani mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Teknologi seperti drone atau sensor tanah juga dapat membantu dalam memantau kesehatan tanaman secara lebih efisien. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan ketahanan dan produktivitas. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, petani dapat memanfaatkan aplikasi cuaca atau sistem informasi berbasis teknologi untuk merencanakan waktu tanam, pemupukan, dan panen dengan lebih baik. Aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang perakiraan cuaca, ancaman perubahan iklim, serta rekomendasi teknik pertanian yang sesuai. Penggunaan alat dan mesin modern, mesin pertanian yang efisien, seperti alat penanam dan pemanen otomatis, dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi tenaga kerja. Teknologi pemantauan berbasis drone dan sensor tanah juga dapat membantu petani untuk membuat keputusan berbasis data. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Efisiensi penggunaan pupuk, petani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia berlebihan dengan mengoptimalkan aplikasi pupuk berbasis kebutuhan tanaman. Ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga mengurangi pencemaran tanah dan air akibat penggunaan pupuk yang tidak efisien. Pupuk organik dan kompos. Penggunaan pupuk organik dan kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, dan membantu memelihara kesehatan tanah dalam jangka panjang. Pengolahan hasil pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah, petani dapat mengolah hasil singkong menjadi produk yang lebih bernilai seperti tepung singkong, keripik, atau produk olahan lainnya. Ini juga membuka peluang pasar para petani yang lebih luas. Akses keuangan dan kebijakan pemerintah. Asuransi pertanian. Petani singkong dapat memanfaatkan asuransi pertanian untuk melindungi hasil panen mereka dari kerugian yang mungkin didapatkan secara tidak menentu. Kesimpulannya adalah penerapan klimat smart agriculture atau CSA pada petani singkong sangat penting untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, meningkatkan produktivitas tanaman, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui praktik-praktik seperti pemilihan varietas yang adaptif, pengolahan pengolahan air dan tanah yang efisien, penggunaan teknologi, serta diversifikasi usaha, petani dapat mengurangi resiko dan meningkatkan pendapatan mereka meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim. Kombinasi antara pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan yang mendukung akan memastikan keberhasilan implementasi CSA di sektor pertanian singkong. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang penerapan CSA di tanaman singkong. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ini gimana, Dik? Udah kamu stop. Udah. Kembali. Gimana ini? Wih, Udah stop belum? udah. Nah, itu belum stop itu.